I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya untuk berhadir pada pagi hari ini. Baik teman-teman semua, di sini saya ingin men-share sedikit pengetahuan saya tentang bagaimana cara kita dalam mengelola pemikiran kita. Teman-teman semua, seorang filsuf Marcus Aurelius pernah berkata, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts," yang mana kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas cara berpikir Anda. Cara berpikir kita itu sangat powerful karena pikiran kita itu menjadi faktor penentu kemana kita akan pergi dan di mana kita akan sampai. Teman-teman semua, penciptaan manusia itu dibagi menjadi 2, pikiran dulu baru tindakan. Jadi apapun tindakan kita selalu diawali dari pikiran kita. Nah, contoh sederhananya nih teman-teman, sebelum kita mau ke Banda Aceh, pasti kita berpikir dulu ya kan mau ke Banda Aceh. Setelah itu kita siapkan kendaraan ke sana, mau naik apa, dan akhirnya kita berangkat dan kita sampai ke Banda Aceh. Kalau kita tidak pernah berpikir untuk ke Banda Aceh, ya kita nggak bakalan sampai ke Banda Aceh. Jadi sangat sederhana itu. Teman-teman semua, hati-hati dengan pikiran kita. Karena kalau pikiran kita negatif, masa depan kita akan negatif. Kalau pikiran kita positif, insya Allah masa depan kita pun akan positif. Teman-teman semua, pikiran kita juga dibagi menjadi 2 bagian. Ada bagian yang positif dan ada juga bagian yang negatif. Ada bagian yang baik, semuanya baik, dan ada bagian yang semuanya buruk. Pikiran kita itu tidak dirancang untuk berlaku netral. Kalau baik ya baik, kalau jahat ya jahat saja. Teman-teman semua, Zig Ziglar pernah berkata, pikiran negatif itu seperti racun yang merusak mental dan fisik kita. Maka dari itu, kita harus jaga pikiran kita dengan hati-hati dan biarkanlah pikiran positif yang membangun itu mendominasi pikiran kita. Ketahuilah teman-teman semua, bahwa saat kita berpikir positif, maka otak bagian positif kita akan memproduksi hal-hal yang positif. Begitu juga saat kita berpikir yang negatif, maka otak bagian negatif kita akan memproduksi semua yang negatif. Teman-teman semua, kita akan menjadi bos dari pikiran kita. Pikiran kita itu cuman mau menunggu apa yang kita mau. Semua tergantung dari kita. Kita adalah mandor dari semua pikiran positif atau pikiran yang negatif. Dan untuk menciptakan semua dunia itu, baik dunia yang positif, kesuksesan, kebahagiaan, atau dunia yang negatif, dunia kesengsaraan, dunia kemiskinan, dan segala macam itu dimulai dari pikiran kita. Jadi semua dunia itu dimulai dari pikiran kita. Teman-teman semua, yang harus kita ketahui bahwa pikiran akan menjadikan kata-kata. Kata-kata akan menjadikan tindakan. Tindakan akan menjadikan sebuah kebiasaan, dan kebiasaanlah yang akan membentuk karakter. Dan karakterlah yang menuntun hidup kita ke arah yang positifkah atau ke arah yang negatif. Kalau pikiran kita selalu positif, akhirnya kata-kata yang keluar dari mulut kita pun selalu positif. Kata-kata yang positif itu menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita juga menjadi positif. Kebiasaan yang terus diulang-ulang tiap hari itu akan membentuk karakter atau kepribadian kita juga menjadi positif. Sehingga insya Allah masa depan kita pun menjadi positif. Nah, teman-teman semua, sama sebaliknya juga dengan kalau kita selalu berpikir negatif. Dalam sebuah contoh kasus nih, saat kita mau tidur, kita mengatakan besok ini pasti sangat melelahkan. Banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan. Saya pasti gak mood untuk besok hari. Ini pasti akan menjadi hari yang buruk.
Pikiran dari sisi negatif itu langsung mendengar dan merespon, langsung bekerja dan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Kita akan sangat membenci alarm yang bunyi di pagi hari, langkah kita ke kamar mandi itu sangat malas, kita akan membenci setiap bunyi klakson di jalanan, dan kita akan sangat bete melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi teman-teman semua pun bisa memilih sebaliknya. Saat kita tidur, kita akan berkata, besok itu akan jadi hari saya, besok itu saya akan semangat, semua akan saya kerjakan. Pikiran-pikiran positif itu mendengar dan merespon, dan akan langsung memproduksi hal-hal yang positif dalam hidup kita. Di hari itu, saat mendengar alarm di pagi hari, kita akan semangat, kita mandi dengan semangat, klakson mobil orang lain justru memacu adrenalin kita untuk cepat sampai di kampus, dan kita akan sangat ceria memandang orang lain. Tidak ada waktu untuk membenci karena pikiran dari rumah sudah memproduksi hal-hal yang positif. Otak yang sama tapi cara memproduksinya yang berbeda. Semua tergantung dari bagaimana orang yang memproduksi itu. Semua tergantung dari kita sebagai bosnya. Semua tergantung dari sisi mana kita menggunakan pikiran tersebut. Cara berpikir yang benar akan menuntun orang untuk selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka serta semangat. Sebaliknya, cara berpikir yang salah akan menuntun orang untuk selalu berpikir dari sisi negatif dan selalu berburuk sangka. Teman-teman semua, pikiran negatif hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran kegelapan. Jaga pikiran dengan hati-hati dan biarkan hanya cahaya positif yang masuk ke dalam hati kita. Kita tidak bisa menunggu mood datang terus kita semangat, tapi kita harus menciptakan mood yang stabil setiap hari. Karena dunia itu tidak akan peduli dengan kondisi mood kita. Teman-teman semua, untuk menciptakan mood yang stabil itu dimulai dari bagaimana caranya kita bisa mengontrol pikiran kita semuanya menjadi positif. Teman-teman semua, kalau sama mood aja kita kalah, bagaimana kita bisa menaklukkan dunia? Tidak ada hal-hal yang positif di dunia ini didapat dari pikiran-pikiran yang negatif. Semua hal-hal negatif itu tidak akan pernah masuk ke dalam hidup kalau kita selalu memproduksi hal-hal yang positif. Contohnya teman-teman semua, kalau kita ingin makan ayam geprek, berarti kita harus membeli ayam geprek. Kita tidak akan bisa makan ayam geprek kalau kita beli adalah nasi uduk. Dengan kata lain, jangan berharap kehidupan yang positif bila pikiran kita selalu negatif. Roy Bainer berkata, pikiran negatif adalah penjahat terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu, jaga pikiran kita, jangan biarkan pikiran-pikiran negatif merusak hidup kita. Dan biarkanlah hanya pikiran-pikiran positif yang terus membimbing kita. Teruslah berpikir positif setiap hari, dan jangan sampai hal negatif lebih menguasai pikiran kita. Karena masa depan kita ditentukan dari cara kita berpikir. Saya Sanadila Hanum, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.